Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah. Berikut tentang kisah kerajaan Al-Hadar. Ibnu Hisham berkata, telah menuturkan kepada saya Khalad bin Qurrah bin Khalid As-Sadusi dari Jannad atau dari sebagian ulama Kufah yang ahli tentang silsilah keturunan. Sesungguhnya telah disebutkan bahwa sungguhnya An-Nu'man bin Munzir termasuk keturunan Satirun Raja Al-Hadar. Adapun Al-Hadar adalah benteng yang sangat besar, laksana sebuah kota. Dia berada di pinggiran sungai Efrat. Inilah yang disebutkan oleh Adi bin Zaid dalam syairnya. Orang-orang Hadar membangunnya di pinggiran sungai Dajlah dan Khabur. Dia dilapisi marmer dan dihiasi dengan cat dari gipsum, di mana burung-burung nyaman bersarang di atapnya dengan tenang. Namun kematian tidak takut akan benteng itu. Kerajaannya lenyap dan gerbangnya ditinggalkan. Adapun yang disebutkan oleh Abu Du'ad Al-Iyadi adalah sebagai berikut. Kulihat maut bergerak pada Al-Hadar, pada Satirun sang penguasa. Disebutkan bahwa syair ini adalah milik Khalaf Al-Ahmar, sedangkan yang lain menyebutkan ini adalah karya Hammad, seorang pembacanya. Kisra Sabur Zul Aktab menyerang Satirun Raja Al-Hadar. Dia mengepungnya selama 2 tahun. Suatu hari anak perempuan Satirun melihat pada benteng, dan matanya melihat pada Sabur yang sedang mengenakan pakaian dari bahan sutra. Di atas kepalanya bertengger mahkota yang dibuat dari emas dan bertaburkan batu manikam, topas, rubi, dan mutiara. Sabur adalah sosok lelaki yang tampan. Secara rahasia dia mengirimkan seseorang kepada Sabur dengan mengatakan, apakah engkau akan menikahiku? Jika bukakan padamu pintu Al-Hadar, maka dia menjawab, ya. Tatkala hari menjelang malam, ketika Satirun minum minuman keras hingga mabuk, dia tidak pernah tidur malam kecuali dalam keadaan mabuk. Maka dia mengambil kunci pintu-pintu Al-Hadar dari bawah kepalanya. Lalu dia mengirimkan kunci-kunci itu melalui seorang mantan budak yang telah dimerdekakan kepada Sabur. Sabur pun membuka pintu dan dia pun masuk dan membunuh Satirun. Lalu dia menyerahkan Al-Hadar pada tentara dengan melakukan tindakan yang di luar batas dan memporak-porandakannya. Sementara dia membawa anak putri Satirun yang kemudian menikahinya. Tatkala waktu tidur tiba, namun dia bolak-balik di atas kasurnya tidak bisa tidur, maka Sabur pun mengambil lilin penerang dan dia memeriksa kasurnya, dan ternyata dia dapatkan sebuah batang pohon kecil dengan warna yang terang. Maka Sabur pun bertanya, apakah ini yang membuat tidak bisa tidur malam? Dia berkata, ya. Sabur bertanya kembali, apa yang ayahmu lakukan pada dirimu? Sabur berkata, dia menghamparkan kasur dari brokat, memberi baju dari sutra, memberinya makan dari sumsum, dan memberikan minuman dari anggur. Sabur berkata, jika yang kau balaskan kepada ayahmu adalah dengan cara sekarang ini, sebentar lagi engkau akan lebih cepat mengkhianatiku. Dia kemudian memerintahkan pada para pengawalnya untuk mengikat rambut wanita itu pada ekor kuda. Kuda itu kemudian berlari kencang sehingga membuat putri Satirun itu meninggal. Mengenai hal ini, A'sha bin Qais berkata,
Tidakkah kau melihat Al-Hadar bergelimbangan nikmat? Namun apakah nikmat-nikmat itu adalah abadi adanya? Sabur menempatkan pasukannya 2 tahun lamanya. Dengan menghantamkan kapak-kapaknya, tatkala dia berdoa kepada Tuhannya, dia mengabulkannya tanpa disertai dendam membara. Adi bin Zaid berkata, orang-orang Hadar itu tertimpa musibah besar dari atasnya yang menimpa pundak-pundaknya. Seorang gadis yang tidak melindungi ayahnya pada saat itu di mana dia telah menghilangkan pelindungnya karena dia telah memberi minum ayahnya dengan arak murni, namun adalah orang yang minum menjadi linglung. Namun adakah orang yang minum menjadi linglung? Dia serahkan keluarganya di malam itu. Dia mengira bahwa raja akan mempersunting dirinya. Sayang, masih pengantin tatkala subuh menjelang. Yang ada adalah aliran darah menggenang Al-Hadar, dan Al-Hadar telah dihancurkan dan diporak-porandakan. Gantungan-gantungan pakainya dibakar musnah. Anak Nizar bin Ma'ad. Nizar memiliki 3 anak. Mudhar bin Nizar, Rabi'ah bin Nizar, dan Anmar bin Nizar. Ibnu Hisham berkata, dan Iyadi bin Nizar, Harith bin Daus al-Iyadi, dan diriwayatkan Abu Du'ad bin al-Iyadi yang namanya adalah Jariyah bin al-Hajjaj, dan pemuda-pemuda yang elok rupanya dari Iyad bin Nizar bin Ma'ad. Adapun ibu Mudhar dan Iyad adalah Saudah binti Ak bin Adnan, sedangkan ibu Rabi'ah dan Anmar adalah Suqaiqah bin Ak bin Adnan. Ada juga yang menyebutkan ibunya bernama Jumu'ah bintu Ak bin Adnan. Ibnu Ishaq berkata, adapun Anmar, dia adalah Abu Khash'am dan Bajilah. Jarir bin Abdullah al-Jabili, dia berkata, Jarir bin Abdullah al-Bajili, dia adalah penduduk Bajilah. Dialah yang disebutkan oleh seorang penyair, andai kata bukan karena Jari, hancurlah Bajilah. Sungguh dia pemuda yang baik, dan sungguh kabilahnya kabilah yang terjelek. Dia mengatakan itu tatkala mengadukan Al-Furabisah Al-Kalbi kepada Al-Aqra bin Habith At-Tamimi bin Ikal bin Mujashi bin Darim bin Malik bin Hanzalah bin Malik bin Ziyad Manat, wahai Aqra bin Habis, hai Aqra, jika saudaramu mati, maka kau juga akan mati. Ia juga berkata, hai kedua anak Nizar, bantulah saudara-saudara kalian berdua, karena aku dapatkan ayahku adalah ayah kalian juga. Takkan kala orang yang bergabung dengan kalian berdua, mereka pergi ke Yaman dan menjadi penduduk Yaman. Ibnu Hisham berkata, orang-orang Yaman dan Bajilah berkata, Anmar bin Iyas bin Irasi bin Amr bin Al-Ghuth bin Nabat bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabah, juga disebutkan bin Amr bin Lihyan bin Al-Ghaith. Rumah Bajilah dan Khash'am berada di Yaman. Ibnu Ishaq berkata, Mudhar memiliki 2 anak lelaki yang bernama Ilyas bin Mudhar dan Ailan bin Mudhar. Ibnu Hisham berkata, ibu keduanya adalah berasal dari orang Jurhum. Ibnu Ishaq berkata, Ilyas memiliki 3 anak, Mudrikah bin Ilyas, Tabiqah bin Ilyas, dan Qoma'ah bin Ilyas. Ibu mereka adalah Khindif, seorang wanita asal Yaman. Ibnu Ishaq berkata, nama Mudrikah adalah Amir, sedangkan nama Tabiqah adalah Amran. Mereka mengatakan bahwa keduanya sedang mengembalikan unta mereka berdua. Kemudian mereka berburu binatang buruan. Setelah mendapatkan hasil buruan, mereka duduk dan memasaknya. Tiba-tiba seekor singa menyerang unta mereka. Maka berkatalah Amir kepada Amr, apakah engkau akan mengejar unta itu atau akan memasak hasil buruanmu? Amr berkata, aku akan masak hasil buruanku.
Maka Amir segera mengejar unta itu dan dia pun berhasil mendapatkannya kembali. Tatkala keduanya pulang menemui bapaknya, mereka bercerita tentang peristiwa itu. Maka berkatalah bapaknya, "Engkau adalah Mudrikah yang menemukan untanya kembali?" Dan dia berkata kepada Amr, "Engkau Tobikhah, tukang masak." Ibu mereka keluar tatkala mendengar berita itu. Dia keluar dengan sangat cepat. Maka suaminya berkata, "Engkau ini takhondafin, lari berderap." Maka dia pun disebut khindif, orang yang lari berderap. Adapun Qoma'ah, maka orang-orang ahli nasab Mudhar bahwa sesungguhnya Khuza'ah adalah anak dari Amr bin Luhai bin Qoma'ah bin Ilyas. Kita lanjut dengan kisah Amr bin Luhai dan berhala-berhalanya di tanah Arab. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm berkata kepadanya dari ayahnya bahwa ia diberitahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai menyeret usus-ususnya di neraka. Aku bertanya kepadanya tentang manusia yang hidup antara aku dengannya. Ia menjawab, mereka telah binasa." Ibnu Ishaq Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris At-Taimi berkata kepadaku bahwa Abu Shalih As-Samman berkata kepadanya bahwa Abu Hurairah menurut Ibnu Hisham bernama asli adalah Abu Hurairah. Dia adalah Abdullah bin Amir. Ada yang menyebutkan nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Aqsam, "Hai Aqsam, aku lihat Amr bin Luhai bin Qoma'ah bin Khindif menyeret usus-ususnya, dan aku belum pernah melihat orang yang amat mirip dengannya, melainkan engkau, dan dia sangat mirip denganmu." Aqsam berkata, "Apakah kemiripannya denganku itu membahayakanku, wahai Rasulullah SAW?" Rasulullah SAW bersabda, "Tidak demikian, sebab engkau seorang mukmin, sedangkan dia seorang kafir. Dialah orang yang pertama kali mengubah agama Ismail, memasang benda, mengiris telinga unta, melepaskan saibah, menyambung wasilah, dan melindungi hami." Hami sanadnya Hasan, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Ishaq dalam Al-Bidayah wa Nihayah jadi 2 halaman 189. Ibnu Hisham berkata bahwa salah seorang yang memiliki ilmu sangat mumpuni berkata kepadaku bahwa Amr bin Luhai pergi ke Makkah menuju Syam untuk satu kepentingan tertentu. Tatkala dia tiba di Ma'arib di daerah Al-Balqa, saat itu Ma'arib didiami Al-Amalik, anak keturunan Imlaq. Ada yang menyebutkan Amlik bin Lawud bin Sam bin Nuh. Dia melihat mereka menyembah berhala. Lalu ia berkata pada mereka, "Berhala-berhala model apakah yang kalian puja-puja itu?" Mereka berkata pada Amr bin Luhai, "Kami memuja-muja berhala-berhala guna meminta hujan, lalu ia menurunkan hujan kepada kami. Kami memohon kepadanya, lalu ia mengabulkan permohonan kami." Amr bin Luhai berkata kepada mereka, "Apakah kalian mau memberiku satu berhala saja yang bisa aku bawa ke Jazirah Arab?" Lalu mereka menyembahnya. Mereka pun memberi Amr bin Luhai satu berhala bernama Hubal. Amr bin Luhai tiba di Makkah dengan membawa berhala Hubal. Ia memancangkannya lalu memerintahkan penduduk kota Makkah untuk menyembah berhala itu dan mengagungkannya. Ibnu Ishaq berkata, ada yang menyebutkan bahwa penyebab keturunan Ismail menyembah berhala
ialah karena jika mereka mengalami kesulitan di Makkah, Ibnu Ishaq berkata, ada yang menyebutkan bahwa penyebab keturunan Ismail menyembah berhala ialah karena jika mereka mengalami kesulitan di Makkah dan ingin pergi mencari rezeki di negeri-negeri lain, mereka senantiasa membawa salah satu batu dari batu-batu tanah suci di Makkah sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap Makkah. Jika berhenti di sebuah tempat, mereka meletakkan batu tersebut, kemudian tawaf di sekelilingnya persis sama pada saat mereka tawaf di sekeliling Ka'bah. Demikianlah yang terjadi hingga akhirnya terjadi perubahan sikap dan paradigma pada mereka. Mereka menyembah batu yang mereka menurut pikiran mereka baik dan menarik perhatian. Generasi terus berganti hingga akhirnya lupa pikiran mereka, lupa penyikapan yang benar terdahulu terhadap batu tersebut, sehingga akhirnya mereka mengubah agama Ibrahim dan Ismail dengan agama lain. Mereka memuja-muja berhala-berhala dan tersesat seperti tersesatnya bangsa-bangsa yang mendahului mereka. Namun demikian, di antara mereka masih ada sisa-sisa pengikut Nabi Ibrahim yang berpegang kokoh kuat dengan agama Ibrahim. Mereka tetap mengagungkan Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, melakukan ibadah haji, umroh, wukuf di Arafah dan Muzdalifah, menyembelih hewan kurban, membaca talbiyah saat menunaikan haji dan umroh, namun sudah disertai dengan memasukkan ajaran baru, bid'ah ke dalamnya. Jika orang-orang Kinanah Quraisy melakukan talbiyah, mereka berkata, Labaik Allahumma labaik, labaikan la syarika laka ila syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu. Tiada ada sekutu bagimu kecuali sekutu tersebut menjadi milikmu. Engkau memilikinya dan tidak ada seorang pun memilikinya. Mereka mentauhidkan Allah dalam seruan talbiyah mereka, tapi pada saat yang sama memasukkan berhala-berhala mereka bersama Allah dan menjadikan berhala-berhala itu di tangannya atau sekutu bagi Allah. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Quran Surat Yusuf ayat 106. Maksudnya ialah mereka tidak mentauhidkan aku karena paham mengenai hak-hakku, kecuali mereka jadikan dari makhlukku sekutu buatku. Umat Nabi Nuh memiliki berhala-berhala, tempat di mana mereka beribadah kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan berhala-berhala tersebut kepada Rasulullah SAW dalam firman-Nya. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Quran Surat Nuh ayat 23-24. Mereka yang membuat patung-patung dari keturunan Ismail dan selain keturunan dia, dan menamai berhala-berhala dengan nama-nama mereka. Dan menamai berhala-berhala dengan nama-nama mereka sendiri saat meninggalkan agama Ismail, ialah kabilah Hudzail bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar. Mereka menjadikan Suwa sebagai berhala. Mereka memilikinya di Burhat, sebuah tempat di dekat Yanbu. Selain kabilah Hudzail, ialah kabilah Kalb bin Wabrah dari Qudha'ah. Mereka menjadikan Wad sebagai berhala di Dumatul Jandal. Ibnu Ishaq berkata, Ka'ab bin Malik al-Ansari berkata, kami telah lupakan Al-Lata, Al-Uzza dan Wad. Kami mengambil ikatan dan pengikat hidungnya. Ibnu Hisham berkata, bait-bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Ka'ab bin Malik. Nanti kami sebutkan pada tempatnya secara lengkap insyaAllah.
Ibnu Hisham berkata, Kalb adalah putra dari Wabroh bin Tahlab bin Hulwan bin Imran bin Ilhab bin Qudo'ah. Ibnu Ishaq berkata, An'um dari Tayyi dan penduduk Jurasi dari Madhaj menjadikan Yaguth berhala sesembahan mereka di Jurasi. Ibnu Hisham berkata, ada yang menyebutkan An'am bukan An'um. Tayyi adalah putra Adad bin Malik bin Madaj bin Udad. Ada pula yang menyebutkan bahwa Tayyi adalah anak Adad bin Zaid bin Kahlan bin Saba. Ibnu Ishaq berkata, Khaywan yang merupakan salah satu kabilah utama dari Hamzar menjadikan Ya'uq sebagai berhala di daerah Hamzan, kawasan Yaman. Ibnu Hisham berkata bahwa Malik bin Namat Al-Hamdani berkata, Allah kuasa mendatangkan manfaat dan mudarat di dunia, sedangkan Ya'uq tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudaratnya apa saja. Bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Malik bin Namat Al-Hamdani. Ibnu Hisham berkata, nama Hamdan adalah Ausalah bin Malik bin Zaid bin Rabi'ah bin Ausalah bin Khayyar bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Saba. Ibnu Ishaq berkata, Zu al-Kula dari Himyar menjadikan Nasr sebagai berhala di kawasan Himyar. Sementara itu Khawlan mempunyai berhala yang bernama Umyanis di daerah Khawlan. Mereka mengorbankan hewan dan hasil panen mereka padanya di samping kepada Allah. Hak Allah yang masuk menjadi bagian berhala Umyanis mereka biarkan untuk berhala Umyanis, dan hak Allah yang menjadikan hak berhala Umyanis mereka ambil kemudian mereka berikan kepada berhala Umyanis. Mereka adalah kabilah Khawlan yang bernama Al-Adim. Mengenai mereka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruk ketetapannya. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Quran Surat Al-An'am 136. Ibnu Hisham berkata, Khawlan adalah anak Amr bin Ilhab bin Qudo'ah. Ada yang menyebutkan dia adalah Khawlan anak Amr bin Murrah bin Udad bin Zaid bin Mihsa bin Amir bin Arib bin Zaid bin Kahlan bin Saba. Ada yang menyebutkan Khawlan adalah anak Amr bin Sa'ad al-Ashirah bin Madij. Ibnu Ishaq berkata, anak-anak keturunan Milkan dan Kinanah bin Huzaimah. Anak-anak keturunan Milkan bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar memiliki berhala bernama Sa'ad. Berhala ini adalah batu di tanah lapang di daerah mereka. Salah seorang Bani Milkan dengan unta-untanya pergi pada berhala tadi dan bermaksud mendudukannya di atas berhala tersebut dengan harapan mendapatkan keberkahannya sesuai dengan prasangka mereka. Ketika melihat batu berhala disiram dengan darah di atasnya, onta-onta tersebut lari kocar-kacir. Pemilik onta dari Milkan pun marah, lalu dia pun mengambil batu dan melemparkannya ke arah berhala tersebut seraya berkata, semoga Allah tidak memberkahimu, engkau telah membuat untaku melarikan diri dariku. Setelah itu segera ia mencari unta-untanya hingga akhirnya berhasil mengumpulkannya.
Ketika unta-untanya telah terkumpul, ia menyandungkan sebuah syair. Kami datangkan Sa'ad untuk menghimpun perpecahan mereka, namun Sa'ad malah mengkocar-kacirkannya. Kini kami tidak ada hubungan apapun dengan Sa'ad. Bukankah Sa'ad hanyalah satu di tanah tandus? Tidaklah dia bisa mengajak pada kesesatan dan petunjuk, sedangkan di Daus terdapat berhala kepunyaan Amr bin Humamah ad-Duasi. Ilyas berkata, saya akan paparkan masalah ini pada tempatnya insya Allah. Daus adalah anak Uthan bin Abdullah bin Zahran bin Ka'ab al-Harth bin Ka'ab bin Abdullah bin Malik bin Nadir bin al-Asad dan al-Hous bin al-Hous. Ada yang mengatakan bahwa Daus adalah anak Abdullah bin Zahran bin al-Asad bin al-Hous. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy membuat berhala di sumur dekat Ka'bah dan mereka menamakannya dengan nama Hubal. Ibnu Hisham berkata, akan saya paparkan pembahasan tentang Hubal pada tempatnya insya Allah. Ibnu Ishaq berkata, mereka membuat berhala Isaf dan Nailah di sumur Zamzam dan menyembelih hewan kurban di samping keduanya. Isaf adalah laki dan Nailah adalah perempuan dari Jurhum. Isaf adalah anak Bahyi, sementara Nailah adalah putri Diki. Isaf berhubungan badan dengan Nailah di dekat Ka'bah. Kemudian Allah mengganti bentuk mereka berdua menjadi batu. Ibnu Ishaq berkata, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm berkata kepadaku dari Amrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Dia berkata bahwa aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kita selalu mendengar bahwa Ishaq dan Nailah adalah laki-laki dan perempuan asal Jurhum yang melakukan hubungan tak senonoh di Ka'bah. Lalu Allah ubah keduanya menjadi batu. Wallahu a'lam. Ibnu Ishaq berkata, Abu Thalib berujar, orang-orang Asy'ari menderumkan unta mereka di tempat aliran air Isaf dan Nailah. Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas adalah potongan dari syair-syair Abu Thalib yang akan kita paparkan pada tempatnya insya Allah. Ibnu Ishaq berkata, setiap penduduk negeri membuat berhala dan mereka sembah di negeri masing-masing. Jika ada salah seorang dari mereka mau bepergian, ia mengusap-usap berhalanya saat hendak berangkat. Itulah akibatnya terakhir yang ia lakukan ketika ia hendak bepergian. Setibanya dari bepergian, ia mengusap-usap berhala tersebut. Itulah yang pertama kali ia lakukan sebelum bersua dengan keluarganya. Ketika Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan ujaran Tauhid, orang-orang Quraisy berkata, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, Aja'alal alihata ilaha wahidah, inna hadha la syai'un ujab. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Quran surat Shad ayat 5. Orang-orang Arab membuat tauhid-tauhid di samping Ka'bah. Tauhid-tauhid itu adalah rumah-rumah yang mereka agung-agungkan. Laksana mereka mengagungkan Ka'bah. Tauhid-tauhid tersebut memiliki penjaga dan pelayan, diberi sesajian seperti Ka'bah. Mereka tawaf di sekelilingnya, menyembelih hewan kurban di sampingnya, dan mereka sangat mengerti keutamaan Ka'bah atas tauhid-tauhid tersebut. Mereka tahu bahwa Ka'bah merupakan rumah Ibrahim al-Khalil dan masjidnya. Orang-orang Quraisy dan Bani Kinanah memiliki berhala Al-Uzza yang berada di Nakhlah. Penjaga dan pelayan berhala tersebut adalah Bani Syaiban dari Sulaim, sekutu Bani Hashim. Ibnu Hisham berkata, Sulaim adalah sekutu Bani Abu Thalib. Sulaim yang dimaksud di sini adalah Sulaim bin Mansur bin Ikrimah bin Khosafah
bin Qais bin Ailan. Ibnu Ishaq berkata, salah seorang penyair Arab berkata, sungguh Asma telah dinikahkan dengan kepala lembu, dan Al-Udmi yang dihadiahkan oleh Bani Ghanam. Ia bisa melihat sesuatu yang kecil walaupun jauh, dan saat digiring ke tempat penyembelihan, Al-Uzza itu bagi rata bagiannya. Jika memotong hewan kurban, mereka membagikannya kepada orang-orang yang ikut hadir di tempat tersebut. Mereka menyebutnya di tengah-tengah orang yang hadir dengan gob-gob, manhar, mihraq, dima. Ibnu Hisham berkata, bait-bait syair di atas adalah karya Abu Khiras Al-Hudhali. Ia bernama lengkap Khuwailid bin Murrah. Sadana adalah orang-orang yang mengurus urusan Ka'bah. Ru'bah bin Al-Ajaj berkata, tidak, demi Tuhan tempat-tempat aman yang di dalamnya, yang didiami, di tempat hewan-hewan kurban disimpan dan rumah yang dijaga. Bait syair di atas adalah potongan dari syair-syair Ru'bah bin Al-Ajaj dan akan kami paparkan di tempatnya insyaallah. Berhala Al-Lata adalah milik kabilah Thaqif di Taif. Para penjaga dan pelayannya adalah Bani Mu'attab dan kabilah Thaqif. Ibnu Hisham berkata, pembalasan tentang Al-Lata akan kami paparkan pada tempatnya tersendiri insyaallah. Ibnu Ishaq berkata, berhala Manat adalah milik kabilah Al-Aus, Al-Khazraj, dan orang-orang Yathrib yang seagama dengan mereka di pesisir laut dari arah Al-Mushallal, persisnya di daerah di Kudaid. Ibnu Hisham berkata, Al-Humaid bin Zaid, salah seorang dari Bani Usti bin Khuzaimah bin Mudrika, berkata dalam syairnya, kabilah-kabilah telah bersumpah tidak akan memalingkan punggungnya dari Manat. Bait-bait syair di atas adalah potongan dari syair-syair Al-Kumaid. Ibnu Hisham berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengutus Abu Sufyan kepada berhala Manat dan memerintahkannya untuk menghancurkannya. Ada yang menyebutkan bahwa sahabat yang diutus untuk menghancurkan berhala Manat ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ibnu Ishaq berkata, berhala Dhu al-Khalsah adalah milik Daus, Khash'am, Bajilah, dan orang-orang Arab. Ibnu Ishaq berkata, berhala Dhu al-Khalsah milik Daus, Khash'am, Bajilah, dan orang-orang Arab yang berada di daerah mereka di Tobalah. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Dhu al-Khulusah, salah seorang penyair Arab, berkata, wahai Dhu al-Khalas, andai kau menjadi teman dekatku yang terbunuh seperti aku, sedangkan ayahmu telah meninggal dunia, niscaya engkau tidak mampu melarang pembunuhan. Kata Ibnu Hisham lebih lanjut, ayah penyair tersebut terbunuh, sedangkan dia ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Kemudian ia datang kepada Dhu al-Khulasah dan mengeluarkan dadu-dadu untuk dijadikan undian. Setelah undian dilaksanakan, ternyata yang keluar ialah debu. Ibnu Hisham lebih lanjut berkata, ayah penyair tersebut terbunuh, sedangkan dia ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Kemudian ia datang kepada Dhu al-Khalasah dan mengeluarkan dadu-dadu untuk dijadikan undian. Setelah undian dilaksanakan, ternyata yang keluar adalah dadu yang mencegahnya balas dendam. Oleh karena itulah ia melontarkan syair-syair di atas. Sebagian orang menisbatkan syair-syair di atas kepala Umru Al-Qais bin Hujr Al-Kindi. Rasulullah SAW mengirim Jarir bin Abdullah untuk menghancurkan berhala Dhu al-Khalsah. Ibnu Ishaq berkata, berhala fals adalah milik Tayyi dan penduduk
dan penduduk yang tinggal di Gunung Salma dan Aja. Ibnu Hisham berkata, sebagian orang berilmu berkata kepadaku bahwa Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan berhala fals. Ketika Ali bin Abi Thalib sedang merobohkannya, ia menemukan dua pedang yang bernama Rasulullah. Walhamdulillah.